Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan hingga pada saat hari ini, yang dimana malam ini telah mencapai malam yang ke-8 bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan di bulan suci ini. Pada malam hari ini, perkenankan saya menyampaikan tausiah malam hari ini dengan bertemakan tahap-tahapan dalam kiamat. Kenapa saya berbicara tentang kiamat? Karena Nabi Muhammad salah satu tanda kiamat, yaitu munculnya nabi terakhir. Karena zaman sekarang udah banyak sekali tanda-tanda kiamat yang sudah biasa kita temui. Ya, salah satunya adalah yang tenar saat ini adalah kaum LGBT atau kaum sesama jenis. Jika sesama jenis itu padahal sudah dilarang oleh Allah atau Allah melaknatnya. Itu sudah ada pada zaman Nabi Lut alaihissalam dan diberikan azab yang begitu berat. Entah kenapa di zaman ini juga muncul lagi kaum yang seperti itu. Dan pada malam hari ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, tahapan dalam kiamat adalah itu akan turunnya kabut asap atau yang biasa disebut dengan dukhan. Dukhan ini adalah kabut yang akan menyelimuti dunia ini, bukan hanya bumi. Bumi ini kecil, tetapi alam semesta akan ditutupi dengan dukhan yang dimana akan menyelimuti seluruh alam semesta dalam jangka waktu 30 hari 29 malam. Dalam riwayat lain mengatakan 40 hari 39 malam. Di sini akan terjadi yang namanya kehilangan listrik. Kenapa? Karena di riwayat lain mengatakan bahwa akan jatuh batu yang sangat besar dari luar angkasa yang akan menghilangkan atau menarik semua energi magnet, elektromagnet, listrik ke dalamnya, yaitu bisa disebut dengan meteor atau batu yang jatuh dari luar angkasa. Jadi intinya kalau udah ada batu yang kayak gitu, energi magnet yang ada di seluruh dunia ini akan ditarik. Kemudian seperti sabda Nabi, kita akan kembali ke dalam zamannya para nabi, yaitu menggunakan pedang, tombak, dan perisai serta panah. Tidak ada lagi yang menggunakan alat-alat tembak yang seperti sekarang yang digunakan ini. Dan kita tidak akan pernah lagi bertemu dengan yang namanya kendaraan berlistrik. Kita akan menggunakan kuda ataupun keledai. Kemudian yang kedua, ketika Allah perintahkan untuk menghilang seketika, dia akan menghilang
tanpa kita ketahui. Di balik hilangnya Tuhan ini akan muncul salah satu utusan Allah yang dimana dia adalah pemimpin kaum muslim seluruh dunia, akan memimpin kaum muslim hingga kiamat kubra terjadi. Dia adalah pria yang sangat Nabi yang telah disampaikan di sabdanya, yaitu namanya sama dengan namaku, kemudian nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Ini adalah Imam Al-Mahdi yang akan turun di kota Mekah. Jadi Al-Mahdi ini hanya seorang manusia biasa yang kemudian Allah perintahkan berkeliling Ka'bah. Pada saat itu para ulama seluruh dunia ini mencari yang namanya pria yang akan dibaiat menjadi pemimpin. Setelah sekian lamanya mencari, ada satu orang yang mengusulkan bahwa mereka akan menjumpainya di tanah suci Mekah. Dia sedang bertawaf di Ka'bah. Kemudian pada saat sudah bertemu dengan Imam Al-Mahdi, orang itu malah lari ke gua tempat pendiaman Nabi Muhammad SAW, yang dimana ditempatkan di situ di Gua Hiro. Dan di dalam Gua Hiro ini Al-Mahdi akan berdiam diri selama 1 malam. Untuk apa? Karena Allah telah memerintahkan dia untuk masuk ke dalam gua dan akan direnovasi oleh Allah dalam 1 malam. Yang awalnya dia tidak berani dibaiat, kemudian esok harinya dia memunculkan dirinya secara terang-terangan, dan dia kemudian dibaiat oleh seluruh ulama di dunia ini, dan tercetuslah namanya menjadi Imam Al-Mahdi, pemimpin kaum muslimin di akhir hari nanti. Kemudian yang ketiga itu akan keluarnya Dajjal Al-Masih di kota Israel. Jadi di kota Israel, di negara Israel sekarang ini sedang ada namanya membuat sebuah alat ini yang akan digunakan oleh mereka untuk menghabisi kaum muslimin. Dalam sabda Nabi dikatakan bahwa isi neraka yang paling banyak adalah kaum Yahudi dan kaum wanita. Dajjal akan turun untuk memfitnah kaum muslimin atau seluruh manusia yang ada di bumi ini. Nabi bersabda bahwa Dajjal akan melakukan perjalanan dengan kaumnya, yaitu kaum Yahudi. Tidak ada negara yang tidak dilewatinya kecuali 2. Maksud 2 di sini adalah kota yang Allah lindungi, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Dajjal bisa berbahasa dunia, maksudnya bisa seluruh bahasa. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman, ya dia pasti mengikuti yang namanya Dajjal. Dajjal itu fitnah besar. Dia bisa memfitnah orang dengan cara menghidupkan orang mati, atau membuat air di tangannya, atau memperlihatkan bagaimana surga dan neraka. Jadi kalau misalkan kita bertemu dengan Dajjal, kemudian kita ditawari olehnya pilih surga atau neraka, jadi mana surga ini akan terletak di tangan kirinya, sedangkan neraka berada di tangan kanannya. Jadi kalau kita disuruh pilih, ya pilih tangan kanannya. Soalnya kan Dajjal ini sifatnya memfitnah. Kalau kita pilih di tangan kirinya, itu surga, bagi Allah itu adalah neraka. Jadi
kita jangan mudah terjerumus oleh yang namanya Dajjal. Kemudian setelah Dajjal, maka turunlah Nabi Isa alaihissalam, yang dimana dia akan turun di kota Damaskus, di antara Masjid Putih. Di Damaskus sekarang ini ada namanya Masjid yang putih, yang tidak ada cat warna lain selain warna putih. Dan di situ Nabi Isa akan turun pada saat sholat subuh akan berlangsung. Sebelum iqamah, Nabi Isa telah mengetuk pintu Masjid Putih itu. Kemudian Imam Al-Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tetapi Nabi Isa malah mundur dan langsung mengumandangkan iqamah. Dan seketika itu Imam Al-Mahdi menjadi imam sholat subuh. Tugas Nabi Isa diturunkannya ke bumi adalah untuk membunuh yang namanya Dajjal Al-Masih. Dajjal akan terbunuh di gerbang pintu Masjid Putih ini. Dajjal akan membawa pasukannya dengan membawa senjata. Kemudian Nabi Isa hanya diberikan oleh Allah sebuah tombak atau pedang, yang dimana gunanya hanya untuk membunuh Dajjal. Setelah Dajjal dibinasakan, kemudian disitulah masa-masa kejayaan Islam lahir lagi. Jadi tinggal beberapa tahapan lagi Islam akan jaya. Setelah terbunuhnya Dajjal Al-Masih, kemudian Allah memerintahkan Ya'juj dan Ma'juj itu keluar. Apa Ya'juj dan Ma'juj itu? Ya'juj dan Ma'juj adalah suatu kaum yang dimana dikisahkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 91 sampai 98. Itu dalam riwayat lain dikisahkan Raja Zulkarnain memiliki keinginan untuk menemukan yang namanya air kehidupan. Jadi air kehidupan ini apabila diminum tidak akan pernah mati orang yang meminumkannya sampai hari ini. Jadi ada seorang guru dari Raja Zulkarnain mengatakan bahwa kalau ingin bertemu dengan air kehidupan, pergilah ke arah terbitnya matahari. Kemudian Raja Zulkarnain dengan pasukannya berangkat menuju di mana terbitnya matahari, mengikuti cahaya matahari hingga bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir yang tinggal di daerah situ pun ikut dengan Raja Zulkarnain untuk mencari air kehidupan. Di dalam riwayat lain, air kehidupan itu hanya bisa dilihat oleh Nabi Khidir saja, tetapi Nabi Khidirlah yang akan meminum air itu. Sedangkan Raja Zulkarnain tidak melihatnya, karena Allah telah menggaibkan air itu hanya untuk manusia yang dipilih oleh Allah saja. Setelah itu Raja Zulkarnain pun melanjutkan perjalanannya dan kemudian bertemu dengan kaum yang tidak mengenal bahasa, tidak mengenal yang namanya perilaku, dan tidak mengenal yang namanya persaudaraan. Kemudian kaum yang sebelahnya juga mengatakan atau memohon kepada Raja Zulkarnain untuk dibuatkan benteng. Kemudian Raja Zulkarnain pun bertanya, kaum apakah yang ada di balik bukit ini? Kemudian kaum itu menjawab, itu adalah Ya'juj dan Ma'juj atau kaum perusak bumi. Allah sangat tidak suka dengan orang yang merusak bumi. Kemudian Raja Zulkarnain ini dimintakan oleh kaumnya untuk membuat dinding yang bisa menghalangi antara mereka dengan kaumnya. Jadi dibuatlah dinding besi ini dengan campuran-campuran aluminium, kemudian dicampur dengan emas yang panas, dituangkan di atasnya. Kita tidak tahu bagaimana cara pembuatannya, yang pasti itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Raja Zulkarnain berkata kepada kaumnya, janji Tuhanku pasti akan datang. Maksudnya adalah tembok ini akan hancur pada saat hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah hari setelah Dajjal dibinasakan. Maka akan keluarlah yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Di dalam hadis Nabi bersabda bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu melahirkan 10 anak sekaligus. Jadi setiap satu ibu melahirkan 10 anak. Kemudian mereka akan keluar dan menuju ke sungai Eufrat yang dimana airnya tiba-tiba saja naik. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj itu tanpa mengantri langsung meminum air itu. Tidak sekian lama air itu langsung habis tanpa setetes pun. Bahkan ada yang belum dapat atau ada yang belum kedapatan air. Begitulah banyaknya Ya'juj dan Ma'juj ini sampai tidak bisa kita hitung. Kemudian tugas Ya'juj dan Ma'juj adalah untuk menguji keimanan dari kaum muslimin. Sedangkan Nabi Isa saja diperintahkan oleh Allah untuk melindungi dirinya di atas bukit Tursina. Karena apa? Karena kelemahan dari Ya'juj dan Ma'juj adalah tidak bisa mendaki, tapi bisa menggali. Dan untuk mempersingkat waktu, saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada yang bisa kita kutip dan bisa kita pelajari, dan semoga kita mendapat manfaat di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya.